Halo, welcome to my channel. Kembali lagi di channel One Piece. Di episode kali ini saya akan berbincang sedikit masalah pengalaman kita lagi jalan-jalan di daerah Bandung, guys. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Oke guys, jadi temanya malam ini kita bikin tema obras ya, obras, obrolan seputar seram. Oke guys, kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman kita ya, kita. Oke guys, jadi waktu itu pengalaman kita pergi ke Bandung ya. Iya betul. Sekitar berapa orang waktu itu? Waktu itu kita ke Bandung 7 orang. 7 orang ya. 6 pria dan 1 wanita. Ya, sekitar 7 orang ya guys, di dalam satu Kendaraan mobil. Jadi kita pakai mobil teman kita ya guys. Jadi ceritanya awalnya sih kita dari acara teman di kediaman rumahnya di daerah Depok, dan lalu kita kalau nggak salah berangkat malam ya. Berangkat sekitar pukul jam 1 malam dini hari. Jam 1 malam guys. Jadi kita berangkat tengah malam nih. Ke mana? Ke Bandung. Kita ke Bandung, ambil langsung jalur tol biar cepat. Jadi kita awalnya dari kita jalan dari Depok melalui tol menuju Bandung ya guys. Ya, jadi waktu itu tol apa kita lewati? Kita ambil waktu berangkat kita ambil tol lewat ini apa? Tol baru itu yang Citayam Depok itu, dan lalu kita lanjutnya salah tol. Pas harusnya Bandung kita malah ke Cianjur Puncak. Jadi kita lewat jalur Puncak ya, salah masuk tol. Tadinya kita mau lewat tol Bandung langsung ke tujuan Bandung. Cuman waktu itu karena kita salah jalan, supirnya lalu kita masuk ke jalan Puncak yang biasa ambil selatan, jalan tol. Jadi kita lewat jalur selatan, yaitu lewat jalur Puncak yang lewat daerah Ciawi ya guys. Iya betul. Jadi awalnya kita jalan biasa aja ya. Iya betul. Santai biasa. Soalnya waktu itu tujuan kita buat liburan doang. Tujuan kita mau liburan ya. Tapi ujungnya lah ntar kita ceritain lagi gitu. Jadi kita liburan waktu itu kita niatnya mau ke mana? Kita niat liburan tuh mau ke air terjun. Tapi benar. Iya, tapi kita malah ke tempat dimana CFD itu ada di Bandung. Oh gitu. Jadi kita ke CFD-nya Bandung. Ya, di Gedung Sate. Di Gedung Sate. Pas kotanya Bandung. Dago. Di Dago kita sampai waktu itu sekitar pukul jam 6:30 pagi. Jadi kita berhenti dulu waktu itu di belakang gedung. Pembensin dulu ya. Kita berhenti dulu, rehat dulu. Sekitar berapa jam waktu itu? Itu sekitar 1 jam pas azan subuh. Ya, waktu itu sekitar pas azan subuh. Kita masih di pom bensin sampai selesai sholat, lalu kita lanjut berangkat lagi. Dan waktu itu kita langsung dari pom bensin itu kita menuju ke Bandung. Kita kita jalan kemana? Pertama kita tujuan kita masuknya maunya kemana, jadi akhirnya kita datang ke Gedung Sate. Dan lalu kita parkir, dan disitulah kita berawal dari berantem itu di Bandung. Sama itu security. Betul. Jadi situ udah mulai panas. Ada terjadi konflik dikit masalah parkiran. Karena kan kita orang dari bukan asli pribumi Bandung ya. Jadi kita kan dari luar kota ibarat kata. Jadi kita tuh belum tahu parkiran. Jadi kita waktu itu parkir dari supir sih. Jadi di sana kita parkir di belakang Gedung Sate itu, Mas. Pas di Gedung Sate itu ada security ngobrol menemui supirnya. Supir kita itu malah tidak terima karena di situ emang peraturan SOP-nya kalau parkir di belakang Gedung Sate itu harus kasih kunci, karena
seperti apa? Palai ya. Jadi kita Dia harus terima titip kunci. dan dia nggak mau. Cuman teman kita itu sekaligus supir. Teman kita sih bukan supir, temen. Jadi dia tidak mau menitipkan kuncinya dan akhirnya Debat lah di situ. berdebat sedikit dan Lanjut kita pilih parkir keluar. di luar Trotoar di pinggir jalan. di trotoar pinggir jalan ya. Iya betul. Dan kebetulan waktu itu nggak Iya betul. nggak Betul rame. rame. Nah, sampainya di Bandung kita rehat sebentar, foto-foto. Iya betul Mas, foto. Dan lalu di situ kita mau sarapan karena di sana banyak larangan dan keadaan kopi juga ya. Susah makan, nyari makan di mana kita ya? Kita waktu itu Cari makan sarapan pagi pertama kali di Bandung. kita belum makan guys. Oh iya guys, kayaknya belum makan. Kita belum makan ya. Makan pertama kali di atas gunung. Ya, Itu makan bakwan ya guys. Jadi kita karena habis foto-foto ya, kita Iya. langsung Sampai hilaf guys. akhirnya ada rekomendasi buat Dari parkiran itu. jadi buat menuju ke Curug Cinulang. Curug Cinulang. Itu berada di Kabupaten Bandung ya. Kita bukan ke Curug Cinulang. Oh salah. Kita Tujuannya pertama itu- tujuannya ke Curug apa dan lalu tiba-tiba nyasar dari lokasi itu mapnya menuju ke Cinulang. Dan akhirnya kita malah sampai ke Curug Cinulang. Dan itu pun keadaannya naik gunung. Dan disitulah baru kita sarapan tuh. Sarapan itu bukan nasi ya guys. Karena Nah jadi kan kita kita ke Curug bukan tujuan awalnya sih bukan Curug Cinulang, cuman tujuan Curug apa tuh pokoknya ada salah satu kita curug lupa. yang ada di Bandung, cuman kita lupa Ya, namanya. yang ini Mas lupa kita pas mau nyampe itu di perjalanan kita tuh naik gunung, ternyata di keadaan Gunung Bandung tuh hebat banget. Nah, oh iya. Real, indah Iya, sumpah itu baru pertama kali saya nemu CFD ada di atas gunung. Iya, ya betul. Jadi pas kita mau ke Curug Cinulang itu di pertengahan Di jalan, pertengahan jalan. kalau nggak salah, di pertengahan puncaknya itu Semacam ada pasar ada juga ya. ada Iya. pasar rame Itu di banget. atas bukit ya di gunung ya guys. Nah, jadi itu kayaknya pasar kaget mungkin ya. Iya, pasar kaget hari Minggu. Pasar kaget soalnya menurut orang situ bilang pasar itu dibuka kalau nggak salah. Setiap hari Minggu kayaknya deh. Ya pokoknya Iya. dia di waktu yang Weekend gitulah ya. cuman dia di waktu dia ada jadwal gitu deh, cuman kita nggak tahu jadwal. Nah, dan lalu kita disitulah berpikir untuk rehat sebentar dan lihat pemandangan itu indah di Bandung ya Mas ya. Nah, bisa Kita sekalian foto. lihat vlog saya video saya sebelumnya itu ada ya video kita ke Curug Cinulang. Di situ kita makan bakwan. Tapi nggak ada videonya kalau salah. Iya. Cuman kita ada fotonya. Nah, dari situ kan kita baru bisa sarapan dan kemudian kita ke Curug Cinulang. Itu pun lumayan jaraknya lumayan jauh juga sih. Dan alhamdulillah kita sampai ke Curug Cinulang. Yang awalnya tuh si teman saya tuh Si supir itu tidak mau. Iya. katanya jauh banget, nggak nyampe kok. Iya. Pada ya karena kita nggak tahu ya jarak Dan akhirnya jarak itu tempuh. ya Mas. Dan akhirnya kita berlima lah turun. Berempat. Kita pria berempat turun dan kita membeli tiketnya. Sekitar berapa Mas harga tiketnya Mas? Itu Kalau nggak salah 10.000 ya? Iya. 10.000. Iya, 10.000. 3 hari. Enggak 10.000 itu tiket masuk pertamanya ya Iya, Cinulang. 10.000. Iya. 10.000. Iya. 10.000. Iya, Berempat betul. 40.000 Mas. Iya, Mas. Ya, masuknya kita masuk ke Curug Cinulang itu kita masuk Berempat. 10.000. Ya 10.000 Mas, berempat kita bayar 40 dan ada satu lagi Mas. Tempat yang indah di dalam curugnya guys. Cuma satu-satunya itu Mas. Nah, bisa ada kalian lihat. dangdut. Nah, bisa kalian dilihat di video saya sebelumnya di Curug Cinulang kayak gimana. Nah, setelah kita ke Curug Cinulang nih udah selesai nih, lalu kita menuju ke Berangkat. Jadi kita Kita niatnya mau niat kita mau jalan dulu Mas. Yang salah. Jangan lama dari rekan kami tempat kerja dulu ngabarin balas. Ada info. Iya. kita Dan akhirnya kita rehat di rumahnya dia. Akhirnya kita punya ada kabar dari temen Rekan kita, kerja dia. teman kerja kita dulu yang tinggal di Jakarta, ternyata dia ada di Bandung. Dia kita komunikasi sama dia, ternyata dia ada di rumah dan akhirnya kita ke rumah dia untuk silaturahmi. dan akhirnya kita bermain ke rumah teman saya di Bandung nih. Sampai siang kita rehat, kita ngobrol
beres-beres, dan lalu ini Mas kita juga sempat jalan-jalan kok. Ya, dari pokoknya kita sampai ke rekan kita yang di Bandung. Rekan kita nyaranin buat jalan-jalan ya. Ya, karena dia bilang kita semua ada ini tempat wisata di belakang rumah dia. Tadinya kita cuman buat silaturahmi aja, cuman temen kita nyaranin buat ke tempat katanya ada tempat pemandangan kebun teh itulah, seperti kebun teh ya. Cuman daerahnya tidak jauh dari rumahnya dia. Nah, dari awalnya pasti di situ. Nah, awal kisah seramnya kita tuh itu juga sebenarnya mau pulang. Karena keadaan pulangnya teman bilang nggak apa-apa, sayang jauh-jauh capek Mas, kita katanya sering. Ya udah main aja dulu ke atas gitu. Kita main dulu ke nama kampungnya di kebun tehnya namanya kalau nggak salah Pangalengan. Nah, Pangalengan. ada di video saya juga Pangalengan, Desa Pangalengan. Di situ kita biasa foto-foto, lihat pemandangan. Nah, dan disitulah timbul pertama kali kita keberatan di situ ya. Nah, ya pokoknya sedikit dari teman saya tidak panggung-panggung gitu loh Mas, kayak permisi gitu ya. Ya mungkin karena ada tindakan dia yang tidak baik di sana lah ya. Mungkin awalnya dari sini nih, dan awalnya sih belum ada kejadian apa ya, belum. Akhirnya kita dari tempat itu kita karena hampir udah malam, kita juga harus pulang besok kerja ya. Iya betul. Dan akhirnya kita menuju ke rumah nyari kita kan, antar pulang dan kita langsung pamit kepada keluarga dia juga, lanjut lalu kita lanjut ya Mas ya. Nah pulang itu sesudah kita sholat dulu Mas. Habis Isya kalau nggak salah habis maghrib. Isya kali ya, Isya jam 7. Kita jalan di rumah rekan kita yang di Bandung. Kita pokoknya dari Pangalengan itu kita habis sholat Isya baru kita berangkat pulang ya. Iya. Karena besok teman saya ada yang kerja. Dan itu masih keadaan PSBB ya. Awal mulanya cerita seram itu ya dari kita pas pamit pulang. Jadi kita sekitar jam habis Isya Mas ya, pas Isya kita pulang dan yang punya rumah masih tahu ya Mas ya, masih tahu arah-arahannya. Nanti keluar pintu belok kiri, belok kanan baru lanjut masuk tol. Dan kita kayak gimana sih Mas, kayak orang apa ya? Pusing mungkin ya. Ya emang karena kita kan nggak tahu daerah Bandung. Sebelumnya emang kita udah tanya-tanya juga ya ke teman kita yang di Bandung, kalau menuju pulang yang dekat lewat mana gitu, menuju tol gitu kan, menuju tol yang setidaknya jalannya enak gitu. Dan sedangkan kan di tol Bandung kan bisa ada 2 tol tuh ya. Niatnya saya dan nama anak-anak mau lewat tol Paster. Larang-larang gitu ya. Kita malah masuknya tol yang larangan itu, yang ya mungkin kalian tahu ya namanya ya, Cipularang lah ya kita sebutkan. Karena kayak ada sebenarnya kita nggak niat lewat tol Cipularang, kita mau ambil tol Paster, ternyata si supir ingin muter balik ya karena nggak tahu itu jalan situ. Ya betul. Nggak tahunya kita malah menuju ke tol Cipularang, dan disitulah kita mulai kejadian, tapi tidak yang diinginkan. Alhamdulillah kita selamat sampai tujuan. Di perjalanan itu kita masuk tol udah beda ya Mas. Nah pokoknya kita masuk tol itu hawanya udah beda lah. Dan nggak tahu kenapa di situ yang biasa kita di mobil tuh rame dan nyetel musik juga ada. Kenapa pas masuk tol itu tiba-tiba semua muka pada normal, lempeng-lempeng, si mobil nyetel musik dan orang pada diem semua, dan kita lanjutin perjalanan. Nah guys, katanya dengar Mas apa Mas yang Cipularang itu kilometer berapa sampai kilometer berapa ya itu ya? Pokoknya ada isu-isu kan kalau kita lewat Cipularang itu di kilometer berapanya itu. Saya cuma mau ngasih tahu guys, untuk yang melihat video channel One Piece ini, cuma mau ngasih tahu gimana cara mengatasi lewat tol Cipularang dengan baik. Cuma satu aja sih Mas, kita doa di pertengahan tol Cipularang itu sekitar kilometer 100 berapa sampai kilometer 97, cuma satu deh Mas. Itu karena tempat kejadian, karena di samping kita ada gunung leluhur hijau itu. Yang penting kita sopan santun aja Mas. Pokoknya setiap kita melewati berangkat mau jalan-jalan kemana, mau berangkat kemana, atau itu daerah mana, pegunungan atau rekreasi mana, tujuan mana, kita jangan lupa berdoa guys dan baca-baca.
Nah karena di sini kan awalnya kita emang nggak niat lewat tol situ, mungkin hawanya juga udah macam-macam ya, betul, campur aduk gitu. Dan kita juga ada cerita sebenarnya, makanya kita tadi sempat potong. Kita di perjalanan tuh masing-masing punya cerita masing-masing, cuma kita mungkin nggak bisa diucapin ya Mas ya, karena kan itu hal pribadi juga. Mungkin yang merasa pasti tahu, kita cuma sharing kejadian jalannya aja, kita nggak bisa ngucapin yang tidak pantas diucapkan. Yang kita juga sempat mau berhenti ya Mas ya di pom bensin tol itu, ada pom bensin sesudah kilometer yang baik yang kejadian itu. Dan kita tuh gimana ya Mas, CP mobilnya itu nggak bisa belok. Pokoknya kita mau di kilometer 8. Iya 88 kalau saya itu ada pom bensin ya. Nah, kita mau rehat di situ. Mobil udah ambil mau ke kiri, tapi kayak di ke kanan nih. Ya mungkin ya itu kan kita kayak yang di, berat. Pokoknya di apa, kita di apa? Ya. Terus jalan aja gitu. Dan si supir kami pas sudah rehat bilang, Mas, kita cerita-cerita sedikit doang sih cuma. Dan akhirnya kita ke pom bensin berikutnya untuk beristirahat. Dan dia ngucap, saya juga nggak ngegas, cuma kok mobil kayak ada ngedorong itu si supir ngucap. Dan kalau kita masing-masing sih punya cerita ya Mas. Aduh Mas, saya merinding Mas. Ya seperti itulah cerita kita. Akhirnya di pom bensin malah nabrak pembatas ya mobilnya. Iya, nama pembatas mobil. Untungnya bukan beton ya, cuma kerucut orang itu pembatas mobil ya. Nah, dan akhirnya Mas ada lagi. Pas kita mau pulang ya dari pom bensin itu Mas, kita nanya sama orang, dan akhirnya pintu pertama tuh ada pintu keluar. Tapi kenapa kita semua tuh, aduh Mas ceritain aja Mas. Pokoknya setiap kita mau belok atau kita mau lewat jalan yang apa? Yang kita inginkan. Seakan-akan kita tidak diperbolehkan. Nah, betul sekali itu ke situ gitu. Dan akhirnya kita mengikuti jalan yang si sopir bawa itu aja gitu. Dan akhirnya saya kan di situ tidur, dan mungkin rekan saya mau ceritain tentang masalah pom bensin dan perjalanan ini. Jadi cerita apa? Nanti mungkin rekan saya yang ceritakan. Coba Mas silakan. Nah, jadi kan kita udah sampai ke jalan yang biasa nih. Karena waktu itu emang waktu itu kan kartu tol kita terbatas. Oh, betul. Jadi kita nggak bisa lanjutin apa? Iya, lanjut perjalanan. Emang niat kita mau motong jalan kan? Iya betul. Akhirnya kita keluar pintu tol. Keluar pintu tol juga, tapi pas keluar pintu itu tol itu serasa ada yang aneh gitu. Ya mungkin akan saya cerita ya. Jadi dari jalan apa, pas kita keluar dari tol itu kita jalan seperti masuk ke sebuah perkampungan gitu. Dan situ muter-muter ya Mas. Kita masuk ke perkampungan itu, ya jalan seakan-akan masih di situ ya. Jadi kita seakan-akan nggak nyampe gitu. Seperti apa kata orang-orang di luar sana mah bilang setan edar kali ya, edar. Bukan gitu. Ya mungkin ya gitulah, pokoknya pas kita nyampe di di perkampungan itu kita nggak nyampe jalan gitu, nggak nemu jalan keluar gitu, nggak dari teman-teman kita pun nggak ada yang tahu jalan situ ya. Dan lalu mau isi juga kayak ada aneh aja itu. Udah gitu kan emang si sopir keadaan supirnya bisa gitu, karena takutnya si bensinnya itu nggak cukup, karena kita masih muter-muter di situ, dan keadaan bensinnya pun sudah tiris. Jadi akhirnya mau melakukan pom bensin, dan akhirnya kita berhenti di sebuah pom bensin. Nah, pom bensin itu tapi anehnya si pomnya itu nggak ada penjaganya tidak melihat mobil kita ya. Penjaganya itu mobil kita masuk, penjaga itu malah didiemin. Kita nggak ngelihat gitu, ya. Tapi pas sampai 2 kali putaran ya. Akhirnya kita dipanggil si sopirnya itu si petugas pom bensin itu akhirnya datang juga ya. Itu akhirnya mungkin. Tapi anehnya yang saya lihat si mesin itu rusak gitu kan. Tapi dan anehnya itu bisa terisi ya. Ya bisa keisi bensin, dan akhirnya ya udah tuh di tempat itu isi bensin, dan kita lanjutin jalan lagi.
Dan seperti biasa jalannya masih tetap panjang, kita nggak nyampe sampai tujuan. Dan akhirnya di situ saya bangun tidur. Akhirnya sih saya coba bangun nih. Di perkiraan itu kita berhenti di perkampungan ya, rumah-rumah gitu. Tapi keadaan masih gelap gulita dan keadaan perjalanan seram gitu ya. Dan di situ kita sempat tukeran kursi ya, yang rekan depan sama tengah. Dan di situ kita perjalanan lagi lanjut ya. Di situ benar-benar gimana Mas ya? Perjalanan benar-benar aneh. Jadi pokoknya si supir itu udah pusing, nggak karuan. Mungkin pertamanya capek kali ya. Itu udah nggak pusing, capek, pusing, ngantuk. Dan dia nyeloteh yang enggak ya. Iya betul. Ngucap yang tidak diinginkan. Dia ngoceh seperti. Dan akhirnya dia kayak nyadar gitu. Iya. Kayak nyadar kalau dia sedang tempel. Sedang di tempelan gitu ya. Oh, yang ditempelin atau diituin setan. Yang orang-orang bilang banyak nyebutnya setan keder guys. Iya. Dan situ dan akhirnya gitu dia sampai akhirnya kita ketemu pom bensin, ada pom bensin tapi agak rame. Iya. Nah, tapi di situ kita berhenti dan ternyata itu daerah ini Mas, Cibubur. Ya, Jalan Transyogi saya ingat itu. Cibubur ya. Iya, yang sudah midland. Nah, dari situ kan akhirnya pas anehnya tuh pas teman saya yang bawa mobil itu mengucap apa yang tadi dia bilang kalau dia sedang diiniin iya, setan kita. Baru sadar. Teman saya tiba-tiba yang perempuan itu ya kayak kerasukan gitu ya. Kerasukan, terus ternyata supirnya ya dia bilang si supirnya suruh dia nggak penumpang dan dia sompral ya kayak gitulah. Dia jadi nggak ada sopan santunnya. Jadi sesama dalam makhluk atau manusia juga ya. Kendaraan mungkin. Nah dari situ. Oke guys, ada goyang guys. Ya subhanallah ya. Dari situ akhirnya si teman saya yang kerasukan ini memberikan dia semacam kayak ngaji gitu ya, baca apa gitu ya, surat itu menyuruh dia buat ngaji, buat baca gitu. Kayaknya nenek dia bilang, terus dia kasih pesan semacam pesan buat kalau jangan begini sama orang ya, harus sopan kalau di jalan atau di mana. Nah ya guys, ini Mas udah gitu supirnya juga udah bilang oh ya maaf dari ngaji, dia menyesal dan dia akhirnya mengucapkan yang kemarin yang sebelum-belumnya minta maaf. Nah akhirnya teman saya pun yang bawa kendaraan kita nih ya, kendaraan kita Taikin itu meminta maaf gitulah, terus baca doa dan alhamdulillah kita sampai dengan tujuan, kita nemu jalan. Alhamdulillah nemu jalan ya. Katanya sih. Pas sesudah kita udah baca doa itu supirnya. Nah akhirnya si supirnya pun dibukakan matanya kembali, yang tadinya ditutupin katanya nggak nemu jalan-jalan, akhirnya kebuka lah. Iya. Dan yang paling ini Mas, yang paling heranin ya, dari kita kejadian pukul berapa ya? Kejadiannya udah jam senormalnya Jakarta dan ke Bandung Jakarta 3 jam jarak tempuh, sekitar 3 jam 4 jam 3 jam gitu lah ya. Dan kami berangkat dari rumah itu jam 7 bisa sampai Jakarta itu jam 1:30 pagi. Wow, luar biasa. Hampir mau kena berapa jam itu, 6-7 jam. Pokoknya kita lama lah di tempat itu. Dan alhamdulillah ini akhirnya sampai juga ya. Ya. Sungguh jauh sekali. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau jalan-jalan di mana gitu, mau liburan kemana, betul, yang paling penting kita baca-baca, jangan lupa baca-baca doa. Ya paling penting kalau melewati Cipularang itu sopan, klakson, ngaji itu. Oh iya, dan ada satu lagi katanya sih penunggu yang ikut itu. Oh iya, dari tempat kita jadi kebun teh ternyata katanya sih. Iya, terus sampai ikut terus ditambah di tengah tol. Iya, double. Akhirnya ternyata kita dapat di kayak dikit gitu ya. Setan kedar ya. Pokoknya kita nyampe jam 1:30 malam. Jam 2 malam kita nyampe di Jakarta.
jadi buat teman-teman yang dimanapun berada, mau jalan-jalan ke gunung, yang suka hobi ke gunung atau hobi ke pantai, kemana gitu, jangan lupa ya guys, buat selalu baca doa dan sopan, dan ingat jangan buang sampah sembarangan juga guys. Jangan acak-acak alam. Betul sekali. Jangan mengganggu kalau kita tidak ingin diganggu. Jadi kita dimanapun berada harus sopan. Ya betul. Harus sopan. Nah, gitu. Jadi begitu ya guys ceritanya. Ya pengalaman kita kemarin di tanggal 23 September 22-23 ya mas. 22 berangkat, 23 pulang. Sabtu Minggu, ya Sabtu malam Minggu dini hari berangkat sampai Jakarta kita dini pagi Senin berarti ya, ya tanggal 24 September 2020. Dan alhamdulillah kita sampai selamat sampai tujuan. Dan akhirnya si supirnya juga minta dikerikin, mungkin karena badan ya. Gak enak badan. Capek. Nah, dan guys, jadilah seperti itu. Nah guys, jadi begitu ceritanya, pengalaman mistis ya. Iya. Dibilang cerita mistis. Aslinya sih serem, cuma kita tidak bisa menceritakan yang sampai dalamnya. Soalnya privasi soalnya ya. Soalnya juga saya ngerasain baru pertama kali ngerasain kayak gitu. Sama saya persis baru pertama kali, cuma kita nggak bisa cerita ya karena mungkin untuk kalian yang nonton video ini, vlog ini, ya mungkin buat paham dan disadarkan ya. Buat jadi pelajaran juga kalau kita kemana-mana mesti sopan santun. Ingin lebih lanjut lagi silakan lihat yang film-film seperti itu aja deh, serem. Jadi kita dimanapun berada jangan lupa berdoa, ingat sopan santun, karena kita hidup di dunia ini nggak berdampingan ya antara makhluk jin dan apa gitu kan. Nah jadi buat teman-teman dimanapun berada harus sering-sering baca doa dan sopan santun ya guys. Dan bila lewat tol itu kalau misalkan ada sesuatu, si supirnya gak usah panik, baca aja astagfirullah, dah tetap lurus aja mas, jangan terganggu. Itu mungkin doa aja, biarpun itu di tengah. Sekarang logika ya, yang untuk menonton di luar sana kalau lihat supir itu logika ya, kalau misalnya di tol itu kan nggak mungkin ya di tengah malam ada orang diri, ya kan nggak masuk akal ya, itu tanda kutip. Kalau di tengah tol itu ada orang diri dan ada yang nyebrang, nggak ada juga ya, nggak mungkin. Jadi dimanapun teman-teman berada nih harus hati-hati gitu kan, kita nggak tahu apa di dekat kita ada apa, di tempat yang kita lewatin itu seperti apa ya, bekas apa juga itu kita bekas apa juga kan kita nggak tahu. Makanya kita harus permisi penumpang kalau kita ingin selamat, sopan. Ingat setiap pulang kita bawa lembut sama badannya, tapi yang ngerti ya orang Indonesia ya. Intinya kita harus banyak-banyak berdoa, baca-baca. Soalnya ada pesan juga ya dari pengalaman itu ya, soalnya dari pengalaman dari si yang kesurupan itu kita dikasih pesan gitu ya. Jadi kalau si wanita itu ngucap ngomong iya, hantu perempuan itu kayak orang tua itu, dia kayak kalau kita mah ini mas jin Islam mungkin ya, dia ngomong gini, kalau dia tidak hadir kita tidak akan bisa pulang kalau kita tidak bisa mengucapkan apa ya doa-doa itulah. Mungkin dari salah satu dari kita atau rekan-rekan kita itu yang dalam mobil itu yang berdoa guys. Jadi intinya begitu, dimanapun berada stabil ya, kita harus berdoa dan harus sopan. Betul, jangan sampai kejadian seperti kita ini, biar jadi pengalaman hidup kita, jadi buat kedepannya, buat koreksi kita, buat tidak bertindak yang tidak sesuai dengan apa namanya. Dan jangan sampai capek lelah ya kalau supir tuh ya, jangan pengen ngantuk. Nah intinya mah kita harus bisa jaga diri guys, soalnya kita nggak tahu betul apa lingkungan kita tuh seperti apa. Nah jadi buat teman-teman dimanapun, intinya harus tetap hati-hati, berdoa, sopan santun kepada siapapun, ketemu di mana, di tempat mana, kita harus
kalau bahasa Sundanya apa, numpang Iya. numpang kita Numpang numpang kalau pulang juga kita bawa ya baradagna lalembutna orang Sunda mah orang Sunda panti Bandung kamari amang badakna lembutna ayo gitu. kumpul di Mariungnya Mam jeung Uyah cek orang Sunda mah. Jadi ya gitu guys pengalaman kita. Ya. Cukup seram sebenarnya sih cuma Kita yang alami sih kita yang ngalamin karena kita tapi mau cerita nggak- semuanya sampai dalam-dalamnya cuma kita mungkin nggak bisa buat diucapinnya gitu ya soalnya karena bagi kita aduh serem banget itu pengalaman pertama kali itu jangan sampai kedua kalinya lagi mas. ya itu diselesain buat kita, bukan kita aja soalnya. Betul. Teman-teman kita juga ngerasa. Dan akhirnya kita sampai di Jakarta dan kita tidak percaya seperti itu kejadian itu dan rekan saya ini sebelah saya dia sempat ya namanya manusia penasaran wajar ya dia buka YouTube dia nonton video. juga video seperti apa Tentang sih cerita tentang cerita Cipularang itu. Cipularang itu gini tata percis hampir sama kejadian kita waktu dulu juga ada anak kecil minta pipis malah dibeliin ternyata itu bukan anak kecil yang masuk ya itu banyak bukan cerita aneh-aneh. Jangan lupa kalau ada truk yang klakson nggak jelas atau apa hati-hati aja. Biar soalnya Banyak. Jadi buat dimanapun teman-teman harus tetap hati-hati dan harus sering baca doa. Ya, Intinya contoh yang udah-udah begitulah. guys kemarin bertahu mungkin itu ya Armauma Ya, isinya pengalaman kan itulah udah ada tuh di itu di kemarin yang kecelakaan YouTube, masuk berita ya kan video yang tentang tabrakan beruntunan kecelakaan. itu ada Cipularang Kan kita Iya, lewatin banyak. situ juga. betul itu persis di kilometer persis banget cuma kita pengen cerita cuma itu masing-masing pribadi ya cuma nggak enak. Kalau bisa sih Ya, cari berdoa jalan ya. aman aja sih guys. Ya. Jangan lupa kalau pengen aman ambil aja tol pasar emang semua juga ya karena di situ kan zaman dulunya Kalau ada emang- inilah ya kalau emang udah kepaksa jalan lewat jalan yang angker diatur. Lanjutin aja, Hati-hati baca doa. fokus yang penting ya Mas mas fokus. jangan sampai Doain tidur aja aja. supir aja ngobrol bener bahaya tuh. Pokoknya mah jangan sampai lupa dah sama yang namanya doa. Ya, Karena betul. doa itu memang manjur. Seperti sholat ya tiang agama mas Ya emang sholat wajib. iya kan seperti sholat betul tiang agama Jadi gitu jadi begitu ya pengalaman kita jalan-jalan ke Bandung. Ada cerita seramnya ya. Hmm. Nah guys buat teman-teman yang apa sih yang pengen apa jalan ke daerah Bandung entah daerah mana itu tengah malam ya sekarang nggak usah tol itu aja mas ya mungkin semua jalan mos kayak kita berada juga semua ada cuma memang kita sama masing-masing ya jangan mengganggu jangan musik itu aja sih tol apalagi tol kemarin kan memang ada perjanjian dulunya juga wah, katanya sih tolnya banyak ceritanya. betul yang kita lewati itu tolnya emang tol bercerita banget apalagi itu adanya di daerah Sunda ya di Pajajaran karena itu emang dahulu kalanya emang pembuatan tol itu tidak diizinkan Mau tapi ya tetap aja mungkin dari ya, berita-berita kalau ya memang mas teman-teman pengen tahu ceritanya banyak di YouTube udah banyak cerita iya. tentang ternyata kita Tol Cipularang. sama persis kejadiannya dan kita baru ngalamin hal seperti itu. mendengar apa-apa hiraukan baca doa melihat apa-apa hiraukan kita baca doa Nah jadi gitu guys. Jadi jangan bawa panik ya mas ya jadi gitu guys cerita kita pengalaman ke Bandung. Iya. Ada cerita seram-seramnya. itu kenyataan banget luar biasa saya tidak mau lagi tuh Nah buat teman-teman yang mau punya cerita yang mau diceritain silakan komentar. jangan lupa ya komen aja kalau mau tanya-tanya ya komen Jadi, ya mungkin dari sekian cerita kami ya mas makasih dengan saya Fadli nah, saya Wawan di channelnya One Piece. Kalian bisa lihat vlog-vlogan saya atau video saya ya. Nah segitu aja cerita. obrasnya obrolan seram obrolan seram. cukup dari kami terima kasih kalau banyak nanti kita ada cerita-cerita seram atau cerita dari teman atau rekan buat bahan cerita Ya, sharing. kita nanti kita ceritain lagi. Oke teman-teman One Piece ya, itu dia cerita seram dari kita. Terima kasih sudah menonton dan kami share nanti di bawah ini lokasi-lokasi yang kita tujuin ya mohon maaf bila ada kata dari pengucapan kita yang salah ya, dari kata-kata kita yang salah mohon dimaafin. cuma yang fiktif ya Mhm.
Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan yang sudah subscribe, yang belum subscribe dibantu di subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Nah, gitu aja cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai Sampai jumpa. jumpa.